Shalom, apa kabar Ibu Bapak, Saudara sidang jemaat Tuhan? Kita berharap kita semua baik dan semua dalam keadaan sehat. Dan kalaupun sampai hari ini kita ada bersama, itu semua karena kebaikan, kasih, karunia, dan anugerah Tuhan. Amin. Ibu Bapak, Saudara sidang jemaat Tuhan, adapun firman Tuhan untuk kita pada hari ini, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Jemaat Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di dalam Yesus Kristus, Engkau telah berfirman bagi kami, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari kebenaran firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan firman ini telah terbentang di hadapan kami bersama. Kami akan membaca, kami akan merenungkannya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, menjamah kami, baik jemaat maupun hamba-Mu yang telah Engkau utus pada saat ini. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan Injil. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap dan kami bersedia. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27, di bawah perikop angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Ibu Bapak, Saudara sidang jemaat yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 ini menceritakan tentang perjalanan para murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Dan salah satu perjalanan mereka adalah ketika mereka harus bertolak dari sebuah tempat menuju tempat, dan salah satunya transportasinya memakai perahu. Tidak hanya berjalan, tapi juga mereka harus mencapai dari satu tempat ke tempat yang lain dengan melewati transportasi, yaitu perahu. Dan dalam perjalanan mereka, dalam mereka memakai perahu ini, dikatakan bahwa mereka mengalami peristiwa yang dahsyat, di mana pada saat itu bahwa perahu yang mereka tumpangi ini pada saat itu sekonyong-konyong, artinya angin datang, mengamuk. Dan tidak hanya angin, tapi dikatakan di dalam nas ini perahu yang mereka tumpangi itu ditimbusi gelombang. Artinya gelombang ini cukup besar. Tentu Ibu Bapak, Saudara sidang Tuhan, para murid-murid semua panik. Mereka ketakutan. Mereka berusaha bagaimana caranya supaya mereka bisa selamat. Dan pada saat dan peristiwa itu, Tuhan Yesus dalam keadaan tertidur. Maka para murid-muridnya langsung membangunkan Tuhan Yesus. Dikatakan, Tuhan, Tuhan tolonglah, kita akan binasa. Ibu Bapak, Saudara sidang Tuhan, dengan tenang Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu kurang percaya?
Lalu bangunlah Yesus menghardik angin. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu terheran-heranlah para murid-murid dengan peristiwa yang luar biasa ini, peristiwa yang dahsyat ini. Lalu mereka mengatakan, orang apakah dia? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ibu bapak saudara sidang jemaat yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, peristiwa yang dialami para murid-murid mungkin juga pernah dialami oleh kita. Saya, mungkin juga bapak ibu sekalian. Kita yang memang dalam tempat kita memakai perahu, kapal dan lain sebagainya itu memang sudah biasa. Bahkan tidak sewaktu-waktu juga kita menghadapi seperti ada angin ribut, ada gelombang yang besar, topan dan lain sebagainya. Kita mungkin pernah mengalami ketika dalam keadaan ketika angin ribut datang, ketika gelombang yang besar datang, kita dalam keadaan ketakutan, kecemasan dan lain sebagainya. Kita bahkan panik lalu langsung mencari pertolongan bagaimana caranya supaya kita bisa selamat dalam keadaan situasi dan kondisi yang dahsyat itu. Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, tentu kita akan berusaha bagaimanapun caranya. Kita berusaha mencari pertolongan, berusaha bagaimana situasi dan keadaan dan sebagainya itu supaya kita bisa dalam keadaan selamat, tidak dalam musibah. Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, angin, badai, gelombang itu ibaratkan berbagai macam persoalan hidup yang datang dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita ketika ada masalah, pergumulan, perkara dalam hidup, tentu ada rasa ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Tetapi melalui nas ini, satu yang mau dikatakan bahwa Yesus adalah jawaban dalam setiap perkara, dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan hidup kita. Kita yakin dan percaya sebagaimana apa yang terjadi dengan para murid-murid pada saat itu. Ketika saat mereka genting, ketika ketakutan mendera mereka, di saat itulah mereka datang kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Mereka memperoleh jawaban. Dan Tuhan Yesus dapat menenangkan keadaan, situasi, dan kondisi. Begitu juga dengan kehidupan kita, tentunya Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, bahwa dalam setiap kehidupan kita, mari kita selalu datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan dalam hidup kita. Dia akan menolong, dia akan menopang, dan dia juga akan mengangkat kita dari setiap beban, pergumulan, dan permasalahan hidup kita. Kita yakin, percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti, dan dia akan segera datang kepada kita. Tuhan kita Yesus Kristus bukan Tuhan yang diam, tetapi dia akan bergerak maju. Dia datang mendapati kita dalam situasi dan kondisi apapun. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, melalui nas ini juga yang mau kita katakan adalah ketika kita hidup di dalam Kristus, kita pasti akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kedamaian, perasaan aman, perasaan nyaman dan lain sebagainya akan kita peroleh dan kita akan dapati. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, masalah tentunya datang dan ada masalah yang besar dan kecil dan lain sebagainya, tetapi bukan masalah kecil dan besarnya yang kita lihat, tetapi lihatlah akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang telah dia lakukan, bahwa peristiwa yang dialami pada saat itu tentunya tidak hanya dengan instan saja, dengan sekejap saja, tetapi Tuhan Yesus datang langsung menghardik angin, langsung menghardik gelombang, dan pada saat itu dalam keadaan tenang dan teduh. Jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, maka oleh sebab itu kita datang kepada Tuhan dan kita merasa aman, kita merasa tenang, dan kita merasa damai. Jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu berpegang teguh selalu ke dalam Tuhan, maka niscaya kita akan mampu menghadapi badai gelora, topan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengaminkan firman Tuhan, dan mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau adalah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau adalah kota benteng kami, kubu pertahanan kami. Dalam berbagai macam situasi dan kondisi, Engkaulah satu-satunya harapan dalam kehidupan kami.
Bapa kami dalam Yesus Kristus, di mana pada saat itu para murid-murid pun menggantungkan seluruh hidup mereka ketika ada angin badai topan yang menerpa dalam situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Hanya Engkaulah ya Tuhan, tempat mereka meminta, tempat mereka mengadu, dan tempat mereka meminta pertolongan. Dan sebagaimana Tuhan menolong, Tuhan menghardik angin ribut pada saat itu dan membuat ketenangan, begitu juga dengan setiap perkara dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau adalah satu-satunya jawaban dari setiap pergumulan permasalahan perkara yang kami hadapi dalam hidup ini. Di dalam Tuhan kami selalu mendapatkan jawaban, dan di dalam Tuhan kami akan merasa aman, tenang, damai, dan sejahtera. Bapa kami dalam Yesus Kristus, dalam arus gelombang kehidupan dalam dunia ini yang datang silih berganti dalam kehidupan kami tidak pernah takut karena kami selalu berjalan bersama dengan Engkau. Khususnya Tuhan di masa-masa sulit yang kami hadapi pada saat ini, di mana pandemi COVID-19 masih terjadi, masih ada di mana-mana. Kami percaya oleh kuasa Tuhan semua ini akan berlalu dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa bagi gereja, bagi bangsa dan negara kami yang turut berperan aktif dalam memberantas pandemi COVID-19 ini. Mari Tuhan Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, kekuatan dan kemampuan. Berkatilah jemaat kami Tuhan dalam setiap usaha dan pekerjaan tangan mereka, dalam setiap harapan, rencana, cita-cita hidup mereka. Biarlah jemaat kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam iman dan pengharapan. Bahkan kami semakin terus dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami, khususnya gereja Kalimantan Penglis, mulai dari tingkat majelis node, majelis resort, dan majelis jemaat. Khususnya Tuhan, kami yang berada di resort GKE Tamyang Layang. Tuhan tetap terus pakai kami pekerja-pekerja yang ada di dalamnya, yang telah Engkau utus ya Tuhan. Pakailah kami semua sebagai alat di tangan Tuhan. Biarlah kami Tuhan senantiasa dimampukan untuk mewartakan, menyiarkan, memberitakan Injil ini dimanapun saja kami ditempatkan. Dan biarlah semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi mereka dalam keadaan sakit, tergeletak lemah tak berdaya di pembaringan mereka masing-masing. Biarlah kuasa Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah dalam suruhan hidup kami senantiasa memakai setiap karunia, talenta, dan bakat yang kami miliki. Semuanya itu untuk kepujian dan bagi hormat bagi nama Tuhan di tengah dunia yang fana ini. Inilah suruhan doa kami Tuhan, yang kami naikkannya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan memohon. Amin.